Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Martina Natalia selaku dosen untuk mata kuliah Advance 2. Hari ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang PSAK 103 yang berisi tentang Business Combination. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atta Aprilia dengan NIM 2023-7004. Saya Amanda Haliza Zeta dengan NIM 2023-718. Saya Angelika Patricia dengan NIM 2023-735. Oke, jadi tujuan dari PSAK 103 ini, yang pertama standar ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi dan keandalan informasi terkait kombinasi bisnis. Jadi standar itu mengakui dan mengukur aset, liabilitas, dan kepentingan non-pengendali yang diambil alih, mengakui goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon, serta menentukan informasi apa saja yang harus diungkapkan. Untuk ruang lingkupnya, standar ini berlaku untuk transaksi yang memenuhi definisi kombinasi bisnis, kecuali pengaturan bersama, akuisisi aset yang bukan bisnis, serta kombinasi entitas pengendali. Nah, kombinasi bisnis entitas pengendali itu jika perusahaan-perusahaan yang bergabung itu sebenarnya dikendalikan oleh suatu pihak yang sama, itu masuk kombinasi pengendali. Fokus utamanya itu bukan pada besar kecilnya kepentingan non pengendali karena itu dianggap informasi yang tidak relevan. Selanjutnya ada identifikasi kombinasi. Jadi suatu transaksi itu bisa disebut kombinasi bisnis jika aset dan liabilitas yang diambil alih merupakan bisnis. Tapi kalau yang diambil itu hanya aset biasa, maka itu bukan kombinasi bisnis, cuman akuisisi aset aja. Selanjutnya ada cara memperoleh business combination. Jadi perusahaan itu bisa dapat mengkombinasi bisnisnya lewat yang pertama itu mengalihkan kas, lalu menerima atau menimbulkan liabilitas baru, menerbitkan saham atau memberi bentuk imbalan lain. Nah, yang terakhir, suatu unit itu bisa disebut bisnis kalau punya tiga elemen ini. Yang pertama itu ada input, proses, dan output. Nah, kalau input itu sumber daya yang menghasilkan output, kalau proses itu sistem atau prosedur untuk mengolah input, kalau output adalah hasil yang diperoleh dari proses tersebut. Nah, selanjutnya, untuk mencatat kombinasi bisnis, kita bisa pakai metode akuisisi. Nah, langkah-langkahnya itu meliputi identifikasi siapa pihak mengakuisisinya, menentukan tanggal akuisisi, mengakui dan mengukur aset, liabilitas, serta kepentingan non-pengendali, yang terakhir mengakui goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Yang kedua, mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Jadi pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain. Biasanya itu dilihat dari hak suara mayoritas, kepentingan suara yang signifikan, susunan organisasi pengatur dan manajemen, lalu ada ketentuan pertukaran ekuitas. Nah, selanjutnya ada penentuan tanggal akuisisi. Jadi tanggal akuisisi adalah tanggal ketika pengendalian itu berpindah ke pihak pengakuisisi. Biasanya bertepatan dengan tanggal penutupan transaksi, tapi bisa juga sebelum atau sesudah tergantung kapan kontrolnya benar-benar didapat. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, dan NCI. Jadi pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui tiga hal utama secara terpisah dari goodwill. Yang pertama itu ada aset teridentifikasi yang diperoleh, lalu liabilitas yang diambil alih, lalu kepentingan non-pengendali atau NCI dari pihak yang diakuisisi. Nah, semua aset dan liabilitas yang diambil alih diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Untuk NCI, pengukuran bisa berdasarkan nilai wajar dan bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada. Selanjutnya ada pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran. Jadi di kombinasi bisnis ini ada beberapa hal yang penanganannya berbeda. Artinya ada yang diakui dengan cara khusus atau tidak memakai nilai wajar penuh. Yang pertama ada liabilitas dan liabilitas kontingensi. Nah, untuk liabilitas kontingensi acuannya itu PSAK 237 dan ISAK 121. Jadi pihak pengakuisisi tetap harus mengakui liabilitas kontingensi yang memenuhi kriteria pada tanggal akuisisi. Lalu yang kedua ada pajak penghasilan. Pihak pengakuisisi harus mengakui aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer, termasuk mempertimbangkan kemungkinan rugi fiskal yang bisa dikompensasikan. Selanjutnya ada imbalan kerja. Jadi berdasarkan PSAK 219, entitas itu harus mengakui dan mengukur liabilitas yang terkait dengan program imbalan kerja dari pihak yang diakuisisi. Selanjutnya ada aset yang dijamin atau identifiable assets. Nah, kadang penjual itu memberi jaminan kontraktual terkait suatu ketidakpastian. Dalam kasus seperti ini, jaminan tersebut bisa mempengaruhi pengakuan aset atau liabilitas. Nah, kalau pihak yang diakuisisi adalah penyewa, ada pengecualian. Nah, yang pertama itu tidak wajib mengakui aset hak gunanya dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek atau bernilai rendah. Yang kedua, namun liabilitas sewanya tetap diukur berdasarkan nilai kini sisa pembayaran sewanya. Jadi seolah-olah kontraknya itu baru dimulai pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, ada pengecualian dari prinsip pengukuran. Yang pertama itu ada hak yang diperoleh kembali. Jadi kalau ada hak yang sebelumnya diberikan lalu dibeli kembali dalam kombinasi bisnis, nilainya itu diukur sebagai aset tak berwujud berdasarkan sisa masa berlakunya, bukan nilai wajar penuh. Lalu yang kedua, ada aset yang dimiliki untuk dijual. Untuk aset tidak lancar yang langsung mau dijual, pihak pengakuisisi mengukurnya sesuai standar PSAK 105. Jadi dia diperlakukan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual, bukan sebagai aset biasa hasil akuisisi. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih di bawah ini. Yang pertama itu
Ada nilai gabungan dari imbalan yang dialihkan jumlah setiap kepentingan, non pengendali pada pihak diakuisisi dan untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi. Yang kedua ada jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi, diukur sesuai pernyataan ini. Kita akan ngebahas pembelian diskon. Nah, pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon yaitu suatu kombinasi bisnis di mana jumlah paragraf 23 melebihi jumlah gabungan dari jumlah yang diatur dalam paragraf 32A. Jika selisih lebih itu tepat ada setelah penerapan pesara dalam paragraf 36, maka pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laba rugi pada tanggal akuisisi. Keuntungan tersebut diatribusikan kepada pihak pengakuisisi. Pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam penilaian tersebut. Meliputi pertama itu ada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, ada kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi, ada juga untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi, dan tujuan dari penilaian untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mempresentasikan dengan tepat seluruh informasi yang tersedia. Selanjutnya ada imbalan kontingensi. Nah, imbalan itu dialihkan oleh pihak pengakuisisi dalam pertukaran untuk pihak diakuisisi, termasuk setiap aset atau liabilitas yang dihasilkan dari suatu kesepakatan imbalan kontingensi. Pihak pengakuisisi mengakui nilai wajar tanggal akuisisi atas imbalan kontingensi sebagai bagian dari imbalan yang dialihkan dalam pertukaran untuk pihak diakuisisi. Nah, selanjutnya ada kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Nah, pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi, di mana pihak pengakuisisi memiliki kepentingan ekuitas sesaat sebelum tanggal akuisisi. Contohnya pada tanggal 31 Desember 2001, PTA memiliki 35% kepentingan ekuitas non pengendali pada PTB. Pada tanggal tersebut, PTA memberi tambahan 40% kepentingan ekuitas PTB yang memberinya pengendali atas PTB. PSAK ini merujuk transaksi dimaksud sebagai suatu kombinasi yang dilakukan secara bertahap, kadang disebut juga sebagai akuisisi bertahap. Selanjutnya kita akan membahas tentang kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi tanpa adanya pengalihan imbalan. Nah, metode akuisisi untuk kombinasi bisnis diterapkan pada kombinasi tersebut. Keadaan tersebut itu mencakup ada 3. Yang pertama itu pihak diakuisisi membeli kembali sahamnya sendiri dengan jumlah yang memadai sehingga investor yang ada saat ini memperoleh pengendalian. Yang kedua, hilangnya hak veto minoritas yang sebelumnya menghalangi pihak pengakuisisi untuk mengendalikan pihak diakuisisi, di mana pihak pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas. Yang ketiga, ada pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi sepakat untuk mengkombinasi bisnisnya dengan kontrak semata. Pihak pengakuisisi tidak mengalihkan imbalan dalam pertukaran dengan pengendalian atas pihak diakuisisi dan tidak memiliki kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi, baik pada tanggal akuisisi maupun sebelumnya. Selanjutnya ada periode pengukuran. Nah, jika akuntansi awal kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan, pihak pengakuisisi menggunakan jumlah sementara dalam laporan keuangan. Selama periode pengukuran maksimal 1 tahun sejak tanggal akuisisi, jumlah sementara tersebut boleh disesuaikan secara retrospektif jika ada informasi baru mengenai kondisi yang sudah ada pada tanggal akuisisi. Jika informasi baru menunjukkan bahwa ada aset atau liabilitas yang seharusnya diakui sejak tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi juga harus mengakuinya. Periode pengukuran berakhir ketika informasi yang dibutuhkan sudah diperoleh atau dipastikan tidak dapat diperoleh. Selanjutnya, pembelian dengan diskon. Nah, periode pengukuran itu periode setelah tanggal selama pihak pengakuisisi dapat menyesuaikan jumlah sementara yang diakui atas suatu kombinasi bisnis. Periode pengukuran memberikan waktu yang cukup pada pihak pengakuisisi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur hal-hal sebagai berikut. Pada tanggal akuisisi, sebagai dengan persyaratan dalam PSAK ini ada 3. Yang pertama itu ada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non pengendali pada pihak diakuisisi. Yang kedua, ada imbalan dialihkan untuk pihak diakuisisi atau jumlah lain digunakan untuk mengukur goodwill dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, ada goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya ada penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Nah, pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi mungkin telah memiliki hubungan yang telah ada sebelumnya atau pengaturan lainnya sebelum negosiasi kombinasi bisnis dimulai. Mereka mungkin melakukan suatu pengaturan selama negosiasi yang terpisah dari kombinasi bisnis. Dalam kedua situasi tersebut, pihak pengakuisisi mengidentifikasi setiap jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukaran oleh pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi dalam kombinasi bisnis, yaitu jumlah yang bukan merupakan bagian yang dipertukaran untuk pihak diakuisisi. Pihak pengakuisisi mengakui hanya atas imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi serta aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dipertukaran untuk pihak diakuisisi sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Transaksi terpisah lainnya dicatat sesuai dengan SHK Indonesia yang relevan. Selanjutnya ada pembelian dengan diskon. Transaksi yang dilakukan oleh atau atas nama pihak pengakuisisi atau utamanya untuk kepentingan pihak pengakuisisi atau entitas hasil penggabungan dan bukan utamanya untuk kepentingan pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya. Sebelum kombinasi adalah mungkin merupakan suatu transaksi terpisah. Berikut ini adalah contoh transaksi terpisah yang tidak tercakup dalam penerapan metode akuisisi. Yang pertama itu ada transaksi yang bertujuan untuk menyelesaikan hubungan yang telah ada sebelumnya antara pihak pengakuisisi dan pihak diakuisisi. Yang kedua ada transaksi yang memberikan remunerasi kepada karyawan atau pemilik sebelumnya dari pihak diakuisisi untuk jasa masa depan. Yang ketiga ada transaksi yang merupakan penggantian kepada pihak diakuisisi atau pemilik sebelumnya atas pembayaran biaya terkait akuisisi yang dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi. Paragraf PP 50 sampai PP 62 memberikan pedoman penerapan terkait. Selanjutnya, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, pihak
pengakuisisi mengukur kembali aset, liabilitas, dan instrumen ekuitas sesuai dengan SAK yang berlaku. PSAK ini memberi pedoman khusus untuk 4 pos berikut. Yang pertama itu hak yang diperoleh kembali, liabilitas kontingensi, aset indemnifikasi, dan yang terakhir itu imbalan kontingensi. Selanjutnya, hak yang diperoleh kembali. Diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi selama sisa masa kontrak. Jika dijual, nilai tercatat dimasukkan dalam perhitungan laba rugi penjualan. Selanjutnya, liabilitas kontingensi. Itu diukur dengan nilai tertinggi antara jumlah sesuai PSAK 237 atau jumlah pengakuan awal dikurangi pelunasan sesuai PSAK 115. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak yang diukur menurut PSAK 109. Next. Selanjutnya, aset indemnifikasi. Pada setiap akhir periode pelaporan, aset indemnifikasi diukur dengan dasar yang sama seperti aset atau liabilitas yang dijamin dengan mempertimbangkan batasan kontraktual dan kolektibilitasnya. Pengakuan yang dihentikan hanya jika aset tersebut diambil, dijual, dan haknya hilang. Selanjutnya, imbalan kontingensi. Perubahan nilai wajar imbalan kontingensi setelah akuisisi bisa terjadi karena informasi tambahan terkait kondisi pada tanggal akuisisi, termasuk sebagian penyesuaian periode pengukuran. Namun, perubahan akibat kejadian setelah akuisisi, misalnya tercapainya target laba, harga saham tertentu, atau milestone riset, bukan penyesuaian periode pengukuran. Perlakuan akuntansinya, jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, tidak diukur kembali, penyelesaiannya dicatat dalam ekuitas. Jika bukan ekuitas, masuk PSAK 109, itu diukur pada nilai wajar setiap periode, perubahan diakui di laba rugi. Jika tidak masuk PSAK 109, tetap diukur pada nilai wajar, dan perubahannya diakui di laba rugi. Next. Selanjutnya, pengungkapan. Pihak pengakuisisi harus menyajikan informasi yang membantu pengguna laporan keuangan menilai sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik dalam periode pelaporan berjalan maupun setelah periode berakhir tetapi sebelum laporan keuangan disahkan. Selain itu, pengakuisisi juga mengungkapkan informasi mengenai dampak penyesuaian yang diakui dalam periode berjalan yang terkait kombinasi bisnis periode ini atau periode sebelumnya. Oke, sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, dan sore. Terima kasih.